Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Dwi Sestiani dari 10 MIPA 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas sejarah dan mempresentasikan tentang kerajaan Majapahit pada pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu adalah raja keempat dari kerajaan Majapahit. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Nama Hayam Wuruk memiliki arti, yaitu ayam terpelajar. Hayam Wuruk merupakan anak dari pasangan Tribuhana Tunggadewi dan Sri Kartawadana. Oh iya nih guys, sekedar info, nama asli Hayam Wuruk itu adalah Maharaja Sri Raja Sadewa. Atau disebut juga Cakradara. Tribuhana Tunggadewi merupakan putri dari Raja pendiri Majapahit, yaitu Wijaya. Dia adalah pendiri Majapahit sekaligus Raja Majapahit. Dan ibunya Hayam Wuruk ini juga pernah menjabat sebagai ratu di kerajaan Majapahit. Ini adalah tampilan silsilah dari kerajaan Majapahit. Ayah Hayam Wuruk, Kartawardhana atau Cakradara, merupakan raja bawahan di Singasari. Kartawardhana bergelar Bre Tumapel. Hayam Wuruk lahir pada tahun 1334. Pada saat kelahiran Hayam Wuruk, terdapat peristiwa yang diawali dengan gempa bumi di Pabanyu pindah dan meletusnya Gunung Kelut. Hayam Wuruk memiliki satu adik kandung dan satu adik angkat. Adik kandung Hayam Wuruk adalah Diah Nartaja alias Bre Pajang. Indu Dewi alias Bre Lasem merupakan adik angkat Hayam Wuruk. Indu Dewi ini sebenarnya sepupu dari Hayam Wuruk, tetapi si Indu Dewi ini diangkat menjadi adik oleh Raja Hayam Wuruk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan keluarga dari Hayam Wuruk. Hayam Wuruk memiliki permaisuri yang bernama Sri Sudewi atau bergelar sebagai Paduka Sori. Tambahan informasi, jadi permaisuri Hayam Wuruk atau Sri Sudewi yang bergelar Paduka Sori mempunyai hubungan darah dengan Hayam Wuruk, yaitu hubungan darah satu darah dari ayah. Dari pernikahannya Hayam Wuruk dengan permaisuri atau Sri Sudewi, lahir Kusuma Wardani. Di kemudian hari, Kusuma Wardani menikah dengan Wikramawardhana, putra dari Bre Pajang atau putra dari adiknya si Hayam Wuruk. Hayam Wuruk juga memiliki putra dari seorang selir. Oke guys, jadi untuk yang tidak tahu selir ini, menurut saya, selir itu adalah seseorang yang mengurus raja. Menjabat sebagai wirabumi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan Hayam Wuruk saat menjadi Raja Majapahit. Ketika dinobatkan menjadi Raja Majapahit, Hayam Wuruk bergelar Sri Tiktawilwanagar Sri Raja Sanagra Harbot Pasutinama dia Sri Hayam Wuruk atau Paduka Batara Sri Raja Sanagara dia Sri Hayam Wuruk. Saat dinobatkan menjadi raja, Hayam Wuruk berumur 16 tahun. Pada masa itulah ibunya Hayam Wuruk atau Ratu Tribuhana Tunggadewi selesai menjabat menjadi ratu. Hayam Wuruk memerintahkan Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Di dalam artikel terdapat dua versi yang menyatakan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Saya sarankan untuk tidak bosan mendengarkannya. Versi pertama, tahun 1351, Hayam Wuruk hendak menikahi putri Raja Galuh atau Pajajaran di Jawa Barat yang bernama Diah Pitaloka Citraresmi. Pajajaran setuju, asal bukan maksud Majapahit untuk merebut kerajaan Galuh. Ketika dalam perjalanan
menuju upacara pernikahan, Gajah Mada mendesak kerajaan Galuh untuk menyerahkan putri sebagai upeti dan tunduk kepada Majapahit. Kerajaan Galuh menolak. Akhirnya pecah pertempuran dan perang bubat. Dalam peristiwa menyedihkan ini, seluruh rombongan kerajaan Galuh tewas dan dalam beberapa tahun Galuh menjadi wilayah Majapahit. Versi kedua, yang pertama, Dyah Pitaloka itu sebenarnya masih saudara-saudara dengan Hayam Wuruk, karena Raden Wijaya adalah putra Rakyan Jayadharma yang menikah dengan Dyah Lembu Tal yang merupakan keturunan Ken Arok. Kedua, Rakyan Jayadharma adalah putra mahkota kerajaan Pakuan dari Prabu Guru Dharma Siksa. Ketiga, Rakyan Jayadharma mati diracuni oleh saudara kandungnya sendiri untuk merebut tampuk kekuasaan. Keempat, kemudian Dyah Lembu Tal membawa Raden Wijaya ke Jawa Timur. Selanjutnya, Gajah Mada mengingatkan kepada Hayam Wuruk bahwa Dyah Pitaloka masih satu darah dengan dia sehingga tidak boleh menikah. Namun, Hayam Wuruk bersikeras untuk menikahi Dyah Pitaloka. Seterusnya, Gajah Mada yang menyampaikan kepada rombongan kerajaan Sunda bahwa tidak akan ada perkawinan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka. Yang terakhir, karena merasa dipermalukan, maka rombongan kerajaan Sunda menyerang Majapahit demi kehormatan. Pada masa kekuasaannya Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit ekonominya meningkat pesat dan sangat jaya pada saat itu. Majapahit mengalami masa keemasan pada saat itu. Di sini saya akan menjelaskan daerah yang ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Di sini ada Makassar, ada Sumba, ada Bima, ada Ambon, ada Timor, ada Dompo, dan lain-lain masih banyaknya yang belum bisa saya sebutin semuanya. Selain itu, Majapahit juga menaklukkan kerajaan Pasai dan Aru. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kehidupan keagamaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Ya. Ketika masa pemerintahan Hayam Wuruk ini, di kerajaan ini itu rata-rata semuanya pada menganut agama Hindu. 3. Agama Hindu memiliki dua sifat khusus. Yang pertama, Trimurti sebagai kesatuan tiga dewa tertinggi, yaitu Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa pembinasa. Kedua, adanya kitab suci Purana yang berisi berbagai macam cerita kuno. Cerita tersebut dikumpulkan dari cerita yang hidup di kalangan rakyat. Isinya mengenai kehidupan pada dewa dan pencipta dunia. Selain agama Hindu, di era ini juga ada yang menganut agama Buddha. Salah satu penganutnya yaitu Gajah Mada atau Patih Maja. Keberagaman agama yang tumbuh kala itu diidentikan dengan tanda bahwa Hayam Wuruk merupakan sosok raja yang menghargai perbedaan. Salah satunya seperti dia tidak membeda-bedakan apapun itu agamanya. Selanjutnya itu ada kebudayaan. Kebudayaan di era Hayam Wuruk itu sangat maju. Hal ini dibuktikan dengan kemajuan di bidang sastra. Kitab sastra yang terkenal adalah Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Selain itu juga ada Kitab Sutosomah yang ditulis oleh Empu Tantular. Selain itu ada candi yang banyak dibangun. Banyaknya candi yang dibangun itu menjadi tanda bahwa majunya kebudayaan kala itu. Beberapa candi yang dimaksud adalah Candi Sawetar, Candi Sumberjati, Candi Surawana, Candi Tikus, dan Candi Cebung. Saat ini juga ditemukan mahkota ulun umbul yang diduga merupakan mahkota Hayam Wuruk yang ditemukan di kampung Lewidulang, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Tatar Pasundan. Dan terakhir adalah akhir hidup Hayam Wuruk.
Hayam Wuruk meninggal dengan 2 anak, yaitu Kusuma Wardani yang bersuami Wikramawardhana serta Wirabumi yang merupakan anak dari selirnya. Namun, yang menjadi pengganti Hayam Wuruk adalah menantunya, yaitu Wikramawardhana. Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389, 25 tahun setelah Gajah Mada meninggal. Sedikit tambahan, Hayam Wuruk meninggal dan dimakamkan di Tajung. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, perlahan-lahan kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.